Menikahi Hot Om. Bab 012. Widya nggak yakin Mas bisa matiin dia. Kembali Widya tersenyum dengan seringainya. Biar Widya kasih tahu, ya, Mas. Laki-laki yang mau nikahin Widya itu selain jago banget di ranjang, dia juga jago bela diri. Pokoknya, dia hebat banget. Widya semakin menikmati kekesalan Bagas. Bisa bikin Widya teriak-teriak nggak karuan di bawah dia. Sumpah mati kesabaran Bagas telah dikuliti. Dan tentu saja Widya tidak peduli. Gadis itu sudah hendak menyingkir dari hadapan mantan kekasihnya tersebut, namun dengan geram lelaki itu kembali mencengkeram pundak Widya dan membenturkan lagi punggung gadis itu ke tembok. Mas juga bisa bikin kamu teriak-teriak di bawah Mas, Bun. Geram Bagas dengan wajah yang sudah menunduk. Lelaki itu langsung memburu bekas merah di leher Widya. Biar Mas gantikan bekas merah di leher kamu ini. Bibir Bagas langsung menyesap kuat leher Widya. Membuat mata Widya terbelalak seketika. Lepas, Mas, teriak Widya. Namun tenaga Widya yang tidak seberapa itu dengan mudah dikalahkan oleh Bagas. Lelaki itu malah mencekal erat kedua pergelangan tangan Widya dan menahannya di dinding. Widya seketika gelisah. Serangan panik yang dideritanya tiba-tiba muncul ke permukaan. Jantungnya berdebar. Wajahnya sudah berkeringat dingin. Napasnya pun sudah sesak dengan tubuhnya gemetar. Perutnya langsung terasa sakit. Di saat kakinya terasa sudah tidak bisa lagi menopang berat tubuhnya, seorang lelaki yang tidak jelas di pandangan Widya yang sudah kabur datang menarik tubuh Bagas menjauh dari tubuhnya. Kurang ajar kamu, gas. Geram laki-laki tersebut langsung menghantam rahang Bagas dengan keras. Kamu apakan dia? Bagas yang menyadari dengan siapa ia sedang berhadapan langsung melebarkan matanya takut. Nol Om Mahesa. Mahesa yang melihat Widya sudah pucat pasi dan terduduk di lantai langsung menghampiri gadis itu. Tidak memperdulilah lagi keponakan yang sering membuatnya kesal setengah mati itu. Maaf, ucap Mahesa karena terlalu lama menghampiri. Lelaki itu langsung membawa tubuh Widya dan menggendongnya ala Birdal. Kejadiannya sangat cepat hingga membiarkan keponakannya yang kurang ajar itu menyentuh gadisnya. Widya memejamkan matanya rapat-rapat lalu membukanya perlahan. Pandangan gadis yang kontan melingkarkan tangannya di leher Mahesa itu kini terlihat lebih jelas kini. Oh Om Mahesa. Ya, sayang. Bagas melebarkan sepasang matanya tidak percaya melihat interaksi adik ibunya dengan mantan kekasihnya tersebut. Jantungnya berdebar-debar tidak karuan seolah hendak keluar dari rongganya. Sejak kapan dua orang itu saling berhubungan? Mereka belum lama putus hubungan. Entah kenapa Bagas tidak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Rasanya sangat mustahil jika gadis itu sudah menyerahkan dirinya pada seorang pria. Terlebih dengan lelaki yang umurnya terpaut jauh darinya. Lah tahu bagaimana Widya menjaga prinsipnya. Ia tahu benar gadis itu tidak ingin tersentuh sebelum menjalin hubungan yang sah dengan seorang pria. Bahkan mereka berkomitmen akan menikah setelah Widya lulus sekolah karena gadis itu tidak ingin menyiksanya lebih lama. Ya, tidak mungkin jika Widya dan Mahesa sejauh itu. Ia tidak percaya. Sedangkan Widya, jujur saja jantungnya sudah berdetak tidak tenang di tempatnya. Tapi ia harus melakukan ini agar lelaki pengkhianat itu menjauh pergi dari hidupnya. Boleh turunin Widya sebentar. Kamu yakin? Widya mengangguk. Ada yang harus Widya selesaikan. Oke. Mahesa menurunkan Widya perlahan, membuat telapak kaki yang berbalut sepatu pansus warna hitam itu menapak ke lantai. Om, orang itu mantan Widya. Dia gangguin Widya tadi, Om. Ucap Widya tanpa menyingkirkan tangannya dari leher Mahesa. Tubuh melekat bergelayut manja di tubuh lelaki itu, jadi Om, biar orang itu percaya, boleh nggak, kalau Widya minta Om Mahesa buat cium Widya di sini. Tatapan Mahesa langsung memaku lekat sepasang mata bulat jernih di depannya itu. Tanpa mengatakan sepatah kata apapun,
Kepalanya menunduk, membenturkan bibirnya dengan bibir ranum gadis obsesinya itu. Lembut sekali sentuhan bibir Mahesa, membuat Widya yang notabene hanya ingin mengusir Bagas dari hidupnya malah jadi terbuai. Ciuman itu bahkan sangat berbeda dengan ciuman taruhan malam kemarin. Bermenit-menit tautan bibir itu tidak terlepas, hingga pada akhirnya, target yang ingin Widya lenyapkan menyingkir dengan kemarahan yang bergumpal dalam dadanya. Ya, Bagas pergi begitu saja meninggalkan Mahesa dan Widya dengan kemarahan yang berkobar. "So, kamu belum pernah ciuman dengan siapapun selain saya?" tanya Mahesa sesaat ciuman itu terlepas. Widya pun langsung gelagapan. Bingung harus mengatakan apa. Itu, enggak, saya sudah dengar semuanya, Buna." Widya mencari akal agar lelaki yang masih erat memeluk pinggangnya ini percaya dengan ucapannya yang sebelumnya. Tentu aja, enggak, Om. Widya sama Mas Bagas itu udah dari sebulan yang lalu putusnya, ucap Widya meyakinkan Mahesa. Dalam sebulan itu apa aja bisa terjadi, kan? Mahesa menatap manik Widya lekat-lekat. Yang dikatakan oleh gadis ini benar adanya. Jeda selama itu bisa saja apapun terjadi. Terbukti saat di kelab malam itu, bahkan ia menciumnya karena dijadikan bahan taruhan. Sejak malam itu ia tidak bertemu dengan keponakannya Livia. Anak kakak keduanya itu seharusnya tahu sepak terjang gadis yang sedang ia rengkuh tubuhnya ini. Widya tahu apa yang sedang Mahesa pikirkan. Kalau Om Mahesa berusaha buat cari tahu tentang saya dari Livia, maka Om harus siap menelan kekecewaan. Sebelah alis Mahesa menukik ke atas. Maksud kamu? Saya kasih tahu Om Mahesa yang pahit-pahitnya saja sebelum pernikahan yang tentu nggak akan terjadi itu, ucap Widya percaya diri. Kali aja nih ada kendala dan saya nggak bisa balikin uang Om Mahesa. Jadi Om Mahesa nggak kecewa kalau nantinya dapat yang nggak segelan kayak saya. Sudut bibir Mahesa pun kini menukik ke atas. Bukannya dari awal saya nggak ada masalah dengan itu sebelumnya. Ucap Mahesa tenang. Entah kenapa antara percaya dan tidak percaya lelaki itu mendengarkan bualan gadis menggemaskan dalam dekapannya ini. Bahkan saya juga tahu kalau kamu sudah tidur sama 5 laki-laki kan? Widya mengerjapkan matanya lambat. Nekat sekali lelaki yang tingginya sudah seperti tiang listrik ini. Ia bahkan merasa seperti kurcaci kecil di hadapannya. Om Mahesa ini keras kepalanya emang nggak ada obat, iya. Baru tahu kamu. Widya mencebikkan bibirnya mendengar jawaban sarkas Mahesa. Berobat gih. Lagi proses. Widya melongo-cengo. Maksudnya, kamu nyuruh saya buat berobat. Dan sekarang saya lagi berobat. Bergaul sama kamu mungkin bisa ngobatin keras kepala saya yang kata kamu nggak ada obatnya. Saya bukan dokter Bambang. Sungguh Mahesa ingin meledakkan tawanya mendengar ucapan gadis nakal yang suka kelayapan di kelab malam ini. Tapi tentu ia menahannya karena tidak ingin kehilangan wibawa. Dokter nggak harus selalu mempunyai gelar dokter, Widya, jelas Mahesa lembu. Asal dia bisa mengobati suatu penyakit, entah itu penyakit fisik ataupun batin, asal dengan kehadirannya saja sudah bisa membuat seseorang sembuh, maka dia bisa dikatakan sebagai dokter. Widya terpingkal mendengar penjelasan Mahesa. Om Mahesa absurd banget, iya. Kayaknya harus benar-benar berobat, deh. Sungguh, entah kenapa melihat wajah cantik nan lembut itu tersenyum seperti itu membuat hati Mahesa berdebar. Dengan tidak tahu dirinya diam-diam ia semakin menginginkan gadis ini. Persetan dengan alasannya yang ingin menjebloskan Widya ke penjara, itu hanya alibinya saja. Tangan Widya pun tidak sungkan terulur dan menempelkan punggung jemarinya yang lentik di kening Mahesa. Sesaat, gadis itu seperti dalam mode memeriksa pasien. Fix error ini, Om. Jadi dokter walau nggak punya gelar juga nggak boleh semena-mena, Widya, ucap Mahesa menyingkirkan tangan Widya dari keningnya. Ia bawa jemari halus itu mendekat ke bibirnya tuk ia.
Widya langsung gelagapan sendiri diperlakukan seperti itu oleh Mahesa. Sungguh, Bagas saja tidak pernah ia biarkan seperti ini. Tapi kenapa terhadap Mahesa ia malah seolah tidak memiliki batasan? Ah, ya, mungkin ini adalah bentuk dari perasaannya yang sudah terlalu sakit dan mungkin saja mati. Ia sudah tidak peduli lagi. Bun. Saat laki-laki dan perempuan itu sedang intens saling berbalas kalimat, sebuah suara dari ujung pintu menarik atensi mereka berdua. Kontan saja, pelukan itu terurai setelah kepala mereka berdua menoleh dan melihat siapa sosok yang sedang memanggil nama Widya. Phil, sorry ganggu, tapi pesenannya lama banget. Widya gelagapan. Baru pertama bekerja ia malah sudah membuat kesalahan. Konsumen pasti akan kecewa karena makanan yang dia pesan tidak kunjung tiba. Iya, Vi, tunggu. Widya pun kembali menoleh pada Mahesa. Om, maaf dan makasih. Maaf karena udah jadiin Om sebagai tameng saya buat hadapin Mas Bagas. Dan makasih udah mau lakuin apa yang saya minta. Itu nggak gratis, Widya tergesa-gesa. Ia tidak bisa lagi mendebat lelaki ini. Saya harus kerja. Nanti kita bicarain lagi. Kamu nggak saya izinkan kerja di sini. Pulang sama saya. Widya merotasikan matanya. Saya nggak harus dapat izin Om Mahesa buat kerja di sini, Om. Gadis itu sudah hendak melangkah pergi, namun dengan cepat tangan Mahesa mencekal lengannya sampai tubuh mereka kembali bertubrukan. Dari mata, Mahesa membawa pandangannya ke bawah, tepat di dekat kancing kemeja Widya yang sedikit terbuka. Kontan saja tangannya terangkat dan mengaitkan manik tersebut pada lubangnya. Saya nggak suka apapun yang menjadi milik saya dibagi dengan orang jain. Widya mendesah, sedang tidak ada waktu beradu argumen dengan lelaki ini. Memutar tumitnya, gadis itu kembali hendak melangkah pergi dari hadapan Mahesa. Saya akan tunggu kamu sampai pulang, Widya, ucap Mahesa. Hanya untuk hari ini kamu saya izinkan kerja di sini. Selesaikan tugas kamu dan saya akan menyelesaikan tugas saya. Widya yang sudah mengayunkan kakinya beberapa langkah pun kembali berbalik menghadap Mahesa. Dengan tidak sabar perempuan cantik itu kembali melangkahkan kakinya ke arah lelaki aneh itu. Om Mahesa bisa nggak jangan macem-macem, ucap Widya lugas. Tugas apa maksud Om Mahesa? Tugas mengamankan calon istri saya dari mata jahat para lelaki hidung belang. Widya mendesahkan napasnya kasar. Itu artinya Om juga laki-laki hidung belang? Tanya Widya sinis. Nyatanya Om Mahesa hobi banget ke kelab sama teman-teman Om Mahesa. Kamu nggak tahu siapa mereka, Widya jangan nantangin ucapan saya. Oh, udah berapa perempuan yang udah Om goda atau tiduri? Tahu banget belangnya orang. Belangnya Om Mahesa pasti juga banyak. Widya mulai berpikir kalau Mahesa sama saja dengan laki-laki lain. Suka berganti-ganti pasangan dan hanya menikmati kesenangan sesaat. Saya nggak main-main sama ucapan saya, Buna, tegas Mahesa. Saya cukup kaya kalau tujuan kamu adalah uang. Saya nggak mau punya hutang budi sama siapun, Om. Bergantung sama orang membuat saya trauma. Saya sudah membuktikannya sendiri betapa laki-laki itu jahat. Mau papa saya sendiri, mantan pacar saya, mereka. Semua cuma gila nafsu. Gimanapun cara Om buat saya nikah sama Om, itu nggak akan berhasil. Jangan please, ya, Om. Jangan atur-atur hidup saya. Jangan samakan saya dengan ayah dan mantan pacar kamu, Bun. Desis bro. Dalam sejarah hidup saya nggak pernah sekalipun berkhianat pada perempuan. Kamu harus pulang sama saya setelah selesai kerja, atau saya akan seret kamu paksa dari sini. Jadi gunakan waktu kamu sebaik mungkin untuk pamit dari sini. Dan saya akan mengurus pemberitahuan kamu sama Mbak Foni. Om, saya nggak suka kamu di sini. Widya kamu bisa jadi karyawan saya kalau memang mau kerja. Nggak mau.
Om gak berhak ngatur-ngatur saya, Om. Tunggu besok pokoknya. Jam 10 pagi tepat, saya akan balikin semua, setelah itu jangan ganggu saya. Dengan tidak sabar Mahesa merengkuh rahang Widya dengan satu tangannya. Labuat wajah gadis itu mendongak dan semakin menatapnya. Saya akan tunggu besok. Saya nggak akan lupa itu. Dan juga akan saya tunggu kamu sekarang seperti yang saya ucapkan tadi. Kamu harus pulang sama saya. No debat, Buna. Mendebat kamu akan saya seret. Dasar cowok aneh. Seru Widya mengumpat Mahesa. Gadis cantik itu langsung menyingkirkan tangan Mahesa dari dagunya. Seret aja kalau Om bisa. Nanti Om yang bakal Widya laporin ke polisi. Gadis itu sudah berbalik hendak meninggalkan Mahesa, namun langkahnya terhenti saat mengingat sesuatu. Kembali menghadap tiang masa depan itu. Awas kalau Om ngomong macem-macem sama Tante Foni. Tahih, Om nanti. Gadis itu kembali berputar, berlari menyusuri lorong meninggalkan Mahesa dan menghilang di pembelokan tangga untuk turun. Bibir Mahesa langsung mengulas senyum, terkekeh melihat tingkah berani gadis nakal itu. Sungguh, ia jadi gemas sendiri. Berani apa memangnya anak ingusan itu? Ikut menyusuri lorong kelap lantai 2 tersebut, lelaki tampan tersebut hendak turun ke lantai 1 berniat menyambangi ruangan perempuan yang tadi disebutkan oleh Widya. Loh, Mahesa, ucap Foni sesaat pintu ruangannya didorong dan menampilkan sosok Mahesa yang sudah berdiri di ambang pintu. Perempuan yang sedang memeriksa laporan keuangan tersebut langsung mengalihkan atensinya. Tumben. Tanpa membalas sapaan tersebut, Mahesa melangkah masuk dan duduk di depan meja Foni. Ada yang harus saya bicarakan kalau Mbak Foni nggak sibuk. Foni yang sudah cukup akrab dengan adik sahabatnya yang tidak lain adalah kakak pertama dari Mahesa itu langsung menyandarkan punggung di kursi kebesarannya. Wah, ada apa ini? Kayaknya penting banget, Mahesa deg-degan jadinya. Nggak pernah-pernahnya kamu kayak gini. Karena biasanya nggak ada hal penting yang harus saya bahas. Tapi kali ini ada. Seperti biasa, Mahesa tidak akan berbasa-basi. Oke, kamu mau bicara apa? Tanya perempuan usia 40 tahunan itu tenang. Mahesa menyampirkan dua tangannya di lengan kursi dengan jemari yang saling memintal. Meletakkan tumit kaki kanannya di atas paha. Memasang mode santai namun seriusnya. Tolong berhentikan Widya dari sini, Mbak. Perempuan bernama Foni tersebut langsung menaikkan sebelah alisnya ke atas. Merasa heran. Tumben sekali Mahesa peduli terhadap perempuan. Kenapa? Kamu kenal sama dia? Dia calon istri saya. Nggak mungkin kalau saya biarkan dia kerja di sini. Foni langsung menegakkan punggungnya seketika, tentu saja merasa kaget dengan fakta yang baru saja didengarnya. Hah? Calon istri kamu? Sejak kapan kamu dekat dengan perempuan, Bi? Bahkan kamu tolak anak gadis Mbak. Mahesa menyampirkan dua tangannya di lengan kursi dengan jemari yang saling meminta. Foni langsung menegakkan punggungnya seketika, tentu saja merasa kaget dengan fakta yang baru saja didengarnya. Hah? Calon istri kamu? Sejak kapan kamu dekat dengan perempuan, Bi? Bahkan kamu tolak anak gadis Mbak yang cantik banget itu. Punya istri nggak harus deket dulu, Mbak. Cukup diawasi dan diintai saja. Tunggu waktu yang tepat untuk eksekusi. Wow, Foni benar-benar merasa takjub dengan pemikiran Mahesa. Lelaki di depannya ini walau jauh lebih mudah darinya tapi memiliki pemikiran yang matang dan kritis. Semua orang hampir tahu soal itu. Bahkan Ranti, sahabat sekaligus kakak pertama dari Mahesa saja sampai menaruh rasa hormat pada adik laki-laki satu-satunya tersebut. Jadi Widya itu target masa depan kamu nih ceritanya. Ya, Foni menggelengkan kepalanya dan langsung mengempaskan punggungnya di badan kursi. Wah, serius? Mahesa takjub, Mbak Foni sama kamu.
Ternyata selera kamu itu baby girl kayak dia ya. Foni menumpukan sikunya di lengan kursi, menyangga dagunya dengan tangan. Nggak heran sih, itu anak emang menarik banget. Mbak nggak mikir dua kali waktu ponakan kamu Livia nganterin CV dia ke Mbak. Mbak langsung tertarik. Dia bisa bikin kelab ini